Jadi Allah tuh luar biasa. Tubuh yang golongan darahnya, dia punya reseptor untuk mengenali siapa. Gitu. Setiap yang golongan darahnya A, dia diciptakan si reseptor itu untuk mengenali golongan darah yang A aja gitu. Jadi luar biasa itu gitu ya ciptaan Allah tuh. Didesain sedemikian rupa. Pun yang golongan darah B ini, maka dia dianggap musuh. Tidak hanya golongan darah, misalnya ada di sini yang pernah mengalami alergi? Ada yang pernah alergi, misalnya alergi seafood gitu. Ada? Nah, salah satu reaksi alergi ini juga karena ada interaksi reseptor dengan zat yang masuk. Ya, misalnya tadi, kayak misalnya Salma punya alergi terhadap udang misalnya, ya. Jadi terpaksa lah misalnya temannya ngerjain, terus Salma tuh ya makan udang itu. Tubuh Salma tuh nggak akan bisa bohong, walaupun temannya membohong, misalnya membentuk udang itu jadi berlian atau jadi makanan yang sangat enak gitu. Tapi tubuh kita tidak bisa dibohongi karena dia punya reseptor. Reseptor Salma selama ini bilang kalau udang itu adalah zat asing yang harus dihindari. Maka ketika udang masuk si udang gitu ya, udang ini masuk ke reseptor Salma ke sini, ke sel. Maka otomatis si reseptor ini akan menolak mentah-mentah si udang ini. Kamu nggak boleh masuk. Maka ketika dipaksakan masuk ke dalam tubuh kita, reaksi alergi itu muncul. Misalnya biduran, misalnya gatal-gatal. Ada yang sampai parah itu sampai kejang-kejang ketika makan seafood misalnya. Karena Salma mengenali selnya itu adalah seafood, udang, dan sejenisnya adalah zat bahaya yang harus diserang, yang harus dilawan. Sehingga ketika masuk, dia nggak bisa ketika kalau misalnya yang agak alergi, ya makan aja, dan malah jadi gizi gitu. Tapi tidak untuk Salma misalnya. Karena reseptornya mengenali sebagai zat yang harus dihindari. Gitu ya. Jadi itulah proses alergi. Bahkan ketika kita berobat ke dokter, dokter itu akan selalu nanya ke kita, punya alergi obat nggak? Misalnya bisa jadi nih kayak Ian, pada umumnya misalnya paracetamol ini berlaku untuk semua orang dan itu adalah obat istilahnya obat ajaib bagi orang-orang yang kena demam gitu. Tapi misalnya Ian ini punya spesifik tertentu. Justru kalau misalnya minum paracetamol, demamnya akan semakin menjadi-jadi dan menjadi kejang misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi justru sel-sel tubuhnya Ian ini mengenali paracetamol sebagai zat yang harus dimusnahkan, yang tidak boleh masuk sebagai tamu yang bisa diterima, gitu. Tapi itu biasanya alergi-alergi tertentu itu hanya dialami oleh beberapa orang saja. Sementara kalau golongan darah, kemudian ya transfusi darah dan misalnya transfusi organ juga dilihat golongan darah, itu dilihat dari kecocokan reseptornya ini, gitu. Lalu kalau untuk alergi-alergi makanan, bahkan ada yang juga alergi dingin, itu salah satunya adalah reaksi dari reseptor terhadap zat yang masuk tersebut. Gitu. Jadi kalian jangan main-main ya, misalnya ada temennya yang alergi udang, misalnya, sebagai hadiah ulang tahun mau ngerjain gitu, dikasihnya udang. Nanti reseptornya kaget, bisa aja dia kejang-kejang terusnya jauh dari rumah sakit, jadi nggak bisa ditangani, maka bisa mengakibatkan kematian alergi itu. Kalau alerginya udah tingkat parah banget. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Bisa dipahami? Jadi sekecil itu. Jadi tugasnya si karbohidrat ini yang akan memutuskan siapa layak, siapa yang enggak gitu. Yang mengenali ini virus atau bukan. Yang mengenali makannya kenapa? Kalau vaksin masuk ke dalam tubuh kita awalnya demam dulu, apalagi vaksin dosis pertama. Itu biasanya kita akan demam dulu karena reseptornya sedang mengenali dulu di awal-awal kan kaget gitu. Ini siapa gitu kan. Dianggap sebagai zat asing dulu, tapi karena dia sudah dilemahkan virusnya, sehingga ya virusnya nggak mengganggu sistem selnya karena dia udah dilemahkan. Tapi kalau yang masuknya adalah virus yang belum dilemahkan, si virus coronanya, ketika nempel nanti kan nanti nempel nih virus nih ke sini. Kalau dia virus yang belum dilemahkan, kayak katakan COVID, varian apa, Delta misalnya, nempel ke sini, ke ujung sini, maka otomatis dia akan menganggap, wah ini bahaya, tolong. Maka demamlah tubuh kita. Demam meningkat sampai 30 derajat sekian gitu. Ini adalah reaksi reseptor mengenali bahwa itu adalah bahaya gitu. Makanya demam, terus nanti akhirnya sesak napas dan sebagainya. Berarti virus itu kalau misalnya sampai dibiarkan begitu saja, maka dia akan menguasai sel-sel di dalam tubuh kita. Bahkan reseptor ini pun meskipun sudah kenal, tapi karena virusnya udah masuk,
mau tidak mau karena dia virus ini cepat juga gitu cara mengobligatnya masuk ke dalam sini, maka dia tergantung menghancurkan sistem, salah satunya sistem pernafasan kita. Tapi lain cerita kalau vaksin, karena vaksin ini virusnya sudah dilemahkan, jadi dia nggak bisa menghancurkan selnya gitu. Jadi awalnya si reseptor itu nerima dulu apa nih gitu kan virus nih gitu. Oh iya tapi ini lemah, jadi awalnya demam dulu tapi baru kemudian malah menambah imun kita. Jadi nanti kalau masuk lagi virus, oh itu udah kena, itu temen gue gitu. Jadi udah nggak kaget lagi ketika ada, kalau kita udah divaksin gitu terus nanti ada virus COVID masuk, itu bukan kemarin ya kayaknya temen gue lah tadi udah masuk gitu. Jadi kayak nggak apa-apa gitu. Jadi vaksin tuh salah satunya untuk proses mengenali nanti kalau COVID masuk tubuh kitanya udah ada temennya. Jadi nggak terlalu bermasalah. Walaupun tetap potensinya masih ada kalau kebetulan memang walaupun sudah divaksin, kemudian sistem imun kita misalnya lemah karena banyak belajar, banyak bekerja, tetap ada kemungkinan untuk terpapar gitu. Cuman kemungkinannya lebih kecil karena reseptornya udah tahu, jadi nggak akan kaget sehingga efeknya akan berbeda dengan yang belum vaksin gitu. Mana itu tadi kalau masalah mau vaksin atau enggak, kembali lagi ke lisosom, kemarin pada dasarnya semuanya udah punya proteksi. Gitu ya. Oke, sampai ini ada pertanyaan, kalau nggak bisa jangan melanjutkan ke bioproses. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Insya Allah, Ustazah. Oke, jadi semua ini punya fungsinya masing-masingnya. Jadi luar biasa ya. Bayangkan kalau satu aja reseptor error di dalam membran sel kita, virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita, virus akan mudah menyerang kita. Jangankan ketika dihilangkan, ketika sel tubuh kita sedang lemah atau sedang misalnya tadi banyak pikiran, stres, maka ini melemahkan reseptor dan sistem imun di dalam tubuh sehingga dia akan melemah kerjanya, sehingga proses pengenalan atau sensoris terhadap zat yang masuknya melemah juga, sehingga rentan dimasuki oleh zat yang berbahaya. Makanya hidupnya harus bahagia ya, mau punya pacar mau enggak, mau punya duit mau enggak ya, bahagia, karena kalau bahagia tuh imunnya rise gitu ya. Tapi jangan juga banyak uang, punya segala macam tapi stres aja gitu ya, itu mengakibatkan si reseptor kita lemah dalam mensensor zat yang masuk sehingga kita gampang terkena penyakit. Jadi mari bahagia ya Robun ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang Arif mau bertanya, katanya dia alergi minyak telon, itu tuh gimana, Zah? Alergi minyak telon kenapa? Aduh Arif nih nggak suamiable lah, nggak mau lah nanti cewek-cewek sama Arif. Karena nanti kan kalau punya anak bakal sering pakai minyak telon. Bohong. Ya, jadi ada ya emang alergi-alergi itu yang unik ya. Tapi sekali lagi itu nggak bisa disepelekan karena memang setiap sel tubuh kita tuh kayak ada kecenderungan tertentu gitu. Ya itulah uniknya Allah tuh menciptakan makhluknya. Ya jadi Arif yang ingin saja tanyakan, apa reaksi alergi dari setelah menghirup minyak telon itu? Apa kejang-kejang, gatal-gatal, atau gimana? Lebih kalau kayak masih gatal aja gitu, Sudah. Gatal? Iya, Sudah. Oke, itu selalu kayak gitu atau sesekali aja? Karena ada yang memang itu karena sugesti, ya ada juga karena ya betul memang alergi, tapi alergi juga bisa dimulai dari sugesti. Jadi itu setiap mencium atau setiap sesekali aja kayak gitu kejadiannya? Menggunakannya, Sudah. Oh, menggunakannya. Oh, bisa jadi kalau menggunakannya. Dikirain tuh ketika mencium bau minyak telon langsung gatal-gatal. Bisa ya gitu. Oh, kalau menggunakannya itu wajar. Ya jadi berarti tubuh Arif itu menganggap kalau minyak telon ini sesuatu yang asing. Jadi bisa jadi kayak sabun juga tuh ya. Ada beberapa orang yang kalau pakai sabun, misalnya sabun X itu nggak apa-apa, malah tangannya jadi lembut gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang justru ketika pakai sabun itu malah gatal-gatal, bahkan bisa dia tengok. Dulu ada kakak kelas kalian sampai berobat rutin ke rumah sakit gara-gara salah pakai sabun gitu. Jadi berarti tubuhnya mengenali sabun tersebut itu sebagai zat yang alergen ya. Jadi penyebab alergi itu alergen. Jadi ini yang menimbulkan alergi. Contohnya tadi misalnya minyak telon. Jadi setelah pakai minyak telon,
aduh orang mau malah seger gitu ya, jadi bawa bayi, jadi dede-able gitu ya. Ini malah gatel-gatel. Berarti tubuhnya Arif itu memang mengenali minyak telon ini sebagai alergen yang harus dihindari, sehingga timbullah gatal-gatal. Tapi jangan dipaksakan ya, kalau misalnya memang seperti itu, berarti ya jangan, lebih baik hindari gitu. Tapi ada yang biasanya karena sugesti juga gitu, misalnya kayak, aduh aku kalau nengok uang nih jadi gatal gitu. Misal ya, udahlah aku kasih uangnya ke kamu, aku kalau lihat uang tuh gatal-gatal gitu. Misalnya ya, ada yang karena sugesti. Jadi ya, meskipun kita berbicara biologi, tapi sugesti itu juga penting loh ya. Karena misalnya gini, sugestinya tadi kayak sebenarnya enggak, zat si minyak telonnya tuh bukan alergen buat tubuh kita, tapi kita tuh menganggap bahwa aduh itu pasti gatal deh kalau gue pakai, kayaknya kalau gue pakai itu nanti gue bakal biduran deh gitu. Jadi diawali dulu dengan persepsi seperti itu. Maka kita punya yang namanya di otak kita tuh sistem endokrin, sistem saraf nanti tuh mengolah gitu, menyampaikan ke otak, ke sel-sel saraf di otak, kemudian nanti disampaikan ke endokrin, nanti endokrin ngeluarin zat yang bikin kita tuh gatal-gatal, karena instruksi dari tubuh kita ini bahwa kita tuh akan gatal-gatal gitu. Nah, jadi hati-hati loh, sugesti itu berperan penting dalam kerja sistem tubuh kita. Ya, jadi bisa jadi itu karena sugesti. Jadi itu belum pakai, belum apa udah bilang itu sugesti. Tapi kalau udah dipakai, Arif udah tempelin ke kulit terus Arif gatal-gatal, ya berarti dapat dipastikan memang itu alergen buat kulitnya. Gitu ya. Tapi kalau baru juga ada telon gitu di meja, terus Arif bilang, aduh ini aku gatal-gatal nih, aduh aku biduran nih, aduh aku nggak tahan lagi sesak nafas. Nah itu sugesti. Sugesti yang mengakibatkan itu tuh terjadi betul-betul karena sistem endokrin memerintahkan untuk seperti itu. Gitu ya, jadi harus bisa dibedakan. Dan makanya sudah titip ya buat apalagi seusia kalian, banyak trial and error aja segala sesuatu selama itu baik. Maksudnya gini, jangan terlalu pilih-pilih makanan, jangan terlalu misalnya ya kayak biasanya nih orang-orang kampung ini cenderung lebih kuat imunnya kan, kenapa? Ketika kecil tuh makanan nggak pilih-pilih gitu, makan A, B, C semuanya dimakan. Tapi kalau orang-orang kota, ih nak kamu jangan makan ini, Allah nanti kamu sakit perut gitu. Ih kamu jangan makan ini, nanti kamu masuk rumah sakit. Nah maka si reseptornya ini mengenali tubuhnya itu cuma apa maksudnya? Mengenali beberapa hal itu terbatas, sehingga ketika ada hal lain yang masuk ke dalam tubuhnya itu sakit gitu. Makanya orang kampung kan hujan-hujanan suka makan ini makan itu, baik-baik aja gitu perutnya. Terus aja titip ke kalian, makanya kalian jangan pilih-pilih makanan, karena ketika kalian pilih-pilih makanan, apalagi misalnya kalian nggak suka daging gitu ya, terus lihat daging, pas dimakan aku jadi gatal-gatal. Pertama karena sugesti dari awalnya memang kalian nggak suka daging, jadi dibentuk mindsetnya nggak suka, jadi sistem endokrin bilang nggak suka. Terus pas kita makan, jadilah gatal-gatal karena reseptornya juga nggak terbiasa mengenali daging itu. Jadi saja titip, apalagi kalian masih muda, jangan pilih-pilih terhadap makanan. Karena ketika makanan itu dipilih-pilih, maka kecenderungan reseptor kita akan terbatas juga mengindrai zat tersebut. Gitu ya. Arif, pertanyaan Arif jadi jawabannya kemana-mana. Itu ya, tapi kalau memang gitu gatal-gatal lebih baik nggak usah, bisa jadi itu memang alergen. Jadi alergen itu bisa berupa debu, obat, zat kimia lainnya. Atau dingin juga itu salah satu alergen ya untuk orang asma. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini apa nih, chat saja belum chat tadi. Ya bener sih, saja setuju sama saya. Sebenarnya sampai sekarang masih pakai minyak telon ya, wangi gitu ya, nggak tahu gimana rasanya tuh jadi bayi gitu. Tapi nggak jadi bayi, tapi wanginya wangi bayi. Tapi jangan deket-deket Arif lah, nanti Arif jadi gatal-gatal. Oke, itu ya untuk membran kita. Jadi membran sel kita ini luar biasa banget. Jadi dia yang akan nge-decide seperti apa dan bagaimana kondisi sel kita, mereka yang menentukan gitu. Kalau sistem sensornya rusak, karbohidrat ini rusak, udah rusak juga semua sistem yang ada di dalam sel. Tuh ya. Nah sekarang kita akan lebih spesifik ngebahas siapa aja yang masuk ke sini dan gimana caranya. Nggak, kalau tadi oksigen dia bisa langsung masuk aja tadi difusi ya. Nanti apa itu difusi ya? Kemudian ada yang caranya osmosis, ada yang caranya lewat sini. Gimana sih caranya gitu kan? Ada yang lewatnya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Kita stop share dulu yang ini. Kalian
Kalian kalau ngantuk tidur juga nggak apa-apa ya, yang penting ngerti aja nanti pas bangun. Nih, Tartar. Ini juga sama ya, gambarnya nanti perhatikan aja gambar yang aslinya. Ini saja mau gambar, bukan gambar sih. Ini sekali lagi makanya kenapa saja I suggest you to buy book gitu. Karena yang saya sampaikan di kelas ini betul-betul limit gitu, karena limit waktu juga. Jadi yang saya sampaikan benar-benar basicnya banget, yang harus betul-betul kena di kepala, karena kalau intinya udah kena, baca sepanjang apapun nanti gampang berkaitannya. Tapi kalau basicnya aja gak ngerti, baca berkali-kali pun gak akan ngerti. Gitu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah apa yang terjadi pada si belum. Sudah ada yang lupa disampaikan. Nanti aja lah. Nanti aja berarti udah ini nanggung. Transport atau lalu lintas ya boleh, terserah transport melalui, kalau kalian tadi gak ngerti dari awal, nah nanti kalian juga gak akan ngerti di endositosis, ekositosis ya, melalui membran. Makanya jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Transport melalui membran atau lalu lintas melalui membran, atau tadi keluar masuk zat itu gimana sih gitu ya. Jadi ini ada dua ya, ada dua macam secara umum. Kalian boleh nanti baca lagi bukunya untuk lebih komplit. Ada yang disebut dengan transport aktif. Ada yang disebut dengan transport pasif. Ya, kayak saja mau gambar sesuatu berdasarkan kata-kata ini, jadi kalian tolong tebak nanti maksudnya apa. Jadi saja yang pertama saja mau gambar ini. Terus saja kasih ini gitu di sini. Terus gini. Yang ini juga sama, saja mau gambar kayak gitu. Nggak lurus. Coba ya. Ini. Tapi bedanya adalah ini mau ditarik ke atas. Oke. Yang ingin saja tanyakan adalah ini pengertian pasif dan aktif hanya bisa melihat gambar ini udah jelas. Simpulannya itu gitu. Kayak siapa yang bisa membedakan apa yang saja maksud perbedaannya dari kedua gambar ini? Ya. Kalau aktif dia membutuhkan energi. Kenapa? Kalau dari gambar ini? Betul. Kalau dari gambar. Ya, tadi terus ada lagi yang mau nambahin ya, butuh energi Za kalau yang aktif. Ya, kita lihat dari gambarnya ini ya. Terus apa lagi? Pasif dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau aktif kebalikannya. Oke, thank you ya. Oke, pinter-pinter ya kalian. Oke, jadi betul ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, ya kalau secara fisika gitu ya, ketika ada suatu benda yang melintas di bidang miring dari titik tinggi ke rendah, itu justru tidak perlu energi gitu. Tidak perlu F, tidak perlu gaya yang mendorongnya. Dia menggelinding dengan sendirinya dengan senang hati gitu. Maka bisa dipastikan di sini kita bilang bahwa transport pasif itu tadi adalah no di sini no gaya, no ATV. Nah, ATP itu kemarin kita bilang sebagai sumber energi di dalam tubuh kita. Jadi ini tanpa energi pun dia bisa terjadi gitu, bisa menggelinding ke bawah. Jadi ini transport dalam tubuh yang prosesnya tidak memerlukan energi. Jadi tanpa kita makan pun, maksudnya bukan tanpa kita makan, tanpa ada ketersediaan energi di dalam tubuh, itu bisa saja berlangsung. Sementara ini kebalikannya tadi, ketika ingin memindahkan bola ini ke atas, ke titik ini, tidak bisa dia menggelinding dengan sendirinya. Harus ada yang mendorongnya, harus ada tenaga yang dikeluarkan, atau harus ada harus ada gaya, sehingga ketika kita memberikan gaya itu, maka kita perlu energi yang besar sehingga dia bisa sampai titik ini. Maka ini adalah
need adanya ATP. Itu yang pertama. Ya, baru tadi kata siapa? Kata Ian. Kalau kita lihat kalau ini dari yang tinggi ke yang rendah, Za. Oke ya, that's right. Jadi kalau kita lihat dari prosesnya tadi ya, bahwa kalau si pasif ini searah dengan gradien konsentrasi. Gitu. Ya, atau tadi dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sementara ini kebalikan. Ya. Dia melawan gradien konsentrasi. Atau kita bisa bilang bahwa dia dari yang rendah ke yang tinggi konsentrasinya. Ya. Oke, ini konsep pertama. Ya. Nah, saja mau ingatkan dulu. Berarti di sini ada istilah konsentrasi. Ya, konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi, maka nanti muncul yang namanya istilah hipotonis, hipertonis, isotonis. Mungkin di kimia udah belajar, kita ingat-ingat kembali. Ada istilahnya yang disebut dengan hipertonis. Hiper itu apa artinya? Hiper itu apa? Ada hipotonis. Ada isotonis. Oke, hiper itu artinya apa? Tinggi Ya, hyper ya, kayak orang yang terlalu aktif, hyperaktif, berarti tinggi aktifnya gitu ya. Hipertensi berarti tensinya tinggi. Ya, berarti di sini adalah konsentrasinya tinggi. Hipertonis atau hypertonis ya. Jadi konsentrasinya tinggi. Bisa bilang ini adalah hiper atau konsentrasinya tinggi. Yang ini kebalikannya hipo, rendah ya. Hipotensi, tensinya rendah. Konsentrasinya rendah. Nah, yang ini kebalikan dari keduanya, berarti kalau nggak terlalu tinggi, nggak terlalu terendah, apa istilahnya? Sama. Seimbang atau sama, balance. Tidak terlalu berlebihan. Nah, kita di dalam tubuh ini atau dalam hidup ini harus isoton ya, harus balance. Tidak berlebihan juga inginnya tidak kekurangan. Maka ini bisa dibilang sebagai konsentrasi yang seimbang atau sejak pasti sama dengan gitu. Ya, konsentrasinya balance atau tidak ke hyper, tidak ke hipo juga. Jadi pas. Gitu. Ya, jadi ini ingat-ingat untuk konsentrasi. Nah, saja ingin tanya dulu karena kita ini akan banyak berbicara konsentrasi. Jadi harus paham dari konsentrasinya itu sendiri. Kayak Ustazah punya ini 2 wadah gitu. Ya. Ini ada wadah A. Ini ada wadah B. Ya. Kemudian Ustazah di sini punya air ya, airnya sama, dua-duanya volumenya adalah 5 liter misalnya. Nah, yang A ini Ustazah kasih gula, misalnya di dalamnya ada gulanya beberapa butir gitu, di sini Ustazah kasih 6 butir, di sini Ustazah kasih 8 butir. Nah, yang Ustazah ingin tanyakan adalah mana konsentrasinya yang lebih besar? Yang B. A atau B? Yang B. Yang B ya. Yang B. Oke, kalau kita lihat dari sini ya, kalian juga pernah belajar kimia di larutan ya, otomatis ini konsentrasinya yang lebih besar. Ya. Apa ini? Si gula ini sebagai apa? Si air ini sebagai apa? Masih ingat? Jadi ini tuh sudah bilang larutan A,
larutan D. Oke, si yang titik-titik gula di dalam puding ini apa nih sifatnya? Sebagai apa? Zat? Zat terlarut. Iya, zat terlarut. Zat terlarut. Ya. Oke, kemudian si air ini sebagai Pelarut. ya, pelarut. Baru gabungan keduanya jadilah larutan. Makanya ada larutan A, larutan B. Nah, kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, maka konsentrasi ini dipengaruhi oleh jumlah siapa? Jumlah zat terlarut. Ya, jumlah zat terlarut. Berarti semakin banyak jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan, ya, maka dipastikan konsentrasinya lebih hypertone terhadap larutan yang lain. Maka kalau kita bilang ini A ini adalah hipotonis terhadap B, sementara B adalah hipertonis terhadap A. Jadi ini sebagai kesimpulan pertama ya, karena kasusnya bisa beda-beda. Jadi ini adalah, di dalam kasus ini dia adalah hipo yang ini terhadap B, yang ini si B hyper terhadap A. Gitu. Nah, bisa nggak ini seimbang, Za? Jadi isotonis? Bisa. Saat kita si larutan A sama larutan B yang tadi beda wadah itu kita campur. Kita campur, maka tidak ada perbedaan antara A dan B lagi, tapi udah nyampur, maka terjadilah larutan yang isotonis, di mana baik A dan B itu nanti jumlah molekul zat terlarutnya sama, sehingga terbentuklah larutan isotonis. Gitu ya kalau konsepnya isotonis. Nah, sekarang ada juga yang bilang, jadi nanti pun kalau di kuliah kalian juga akan nemu perbedaan-perbedaan gitu. Jadi kalau bilangnya kita konsentrasi air, berarti banyaknya air. Kalau dalam konsentrasi secara umum, konsentrasi yang jadi fokus ini adalah konsentrasi zat terlarut gitu yang berlaku di sini. Tapi ada, nanti kalian akan nemu di kuliah itu, makanya basic pengetahuannya itu harus benar-benar diterima dulu. Ada yang bilang nanti konsentrasi airnya, konsentrasi molekul airnya sekian. Berarti konsentrasi yang dimaksud adalah banyaknya pelarut. Gitu. Ya, kalau seandainya ada kalimat yang mengatakan demikian. Misalnya sekarang Ustazah mau ambil lagi sampel nih, Ustazah punya wadah gitu. Punya wadah. Terus ke wadah ini Ustazah mau masukin kentang. Kentang masukin sini, kemudian di sinilah kentang jadi. Nah, yang ini Ustazah tanyakan adalah ini air ya, ini air aja ya. Di wadah ini adalah, di wadah X ini adalah air. Kemudian si Y ini adalah kentang. Masukkan ke sini. Ya, sekarang Ustazah ingin tanya dulu. Kentang terhadap air hipo atau hiper? Hiper. Ya, saya alasannya apa? Kenapa hiper si kentang ini terhadap air? Karena konsentrasinya ada, karena dia padat. Benar juga, bisa juga kayak gitu ya. Jadi gini, setiap hal, terutama makhluk hidup, sebenarnya di dalam tubuhnya itu tersimpan air. Bahkan tubuh kita pun adalah 80-90% itu tersusun air. Bagaimana tidak gitu? Darah kita aja yang ngalir ke seluruh tubuh kita itu, di dalam seluruh struktur komponen darah 92%